Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajawan Razio. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Bina Dharma dengan program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Di video ini saya akan menjelaskan tentang analis perancangan enterprise arsitektur pada PT PLN dengan dosen pengampu yaitu Maria Ulfa MKOM. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. PT PLN Persero merupakan suatu badan usaha milik negara (BUMN) di bidang kelistrikan yang melayani masyarakat di seluruh Nusantara. Bertekad untuk memberikan pelayanan jasa ketenagalistrikan yang terbaik dan memenuhi standar ketenagalistrikan yang dapat diterima di dunia internasional. Menurut Prasetya 2011, BUMN merupakan suatu asosiasi yang diadakan oleh pemerintah. Asosiasi merupakan suatu wadah serta kerja sama untuk jangka waktu yang relatif lama dan berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki menurut Sukirno 2006. Berdasarkan kepemilikan BUMN dikategorikan menjadi dua, yaitu BUMN yang kepemilikannya oleh pemerintah pusat dan perusahaan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17. Status perusahaan listrik negara PLN ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik negara dan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Dalam keadaan perekonomian Indonesia yang mengalami fluktuasi sangat berpengaruh terhadap perkembangan dunia usaha baik perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN) yang mengalami failit dikarenakan tidak mampu lagi mempertahankan kelangsungan perusahaan. Salah satu penyebab terjadinya adalah karena peningkatan harga produk dan terjadinya penurunan daya beli konsumen. Tujuan dari perusahaan pada umumnya adalah memperoleh laba. Tetapi untuk memperoleh laba, perusahaan harus mampu bersaing dengan perusahaan yang lainnya. Maka hal tersebut mendorong dua perusahaan untuk meningkatkan kualitas baik kualitas jasa maupun kualitas produk. Seperti perusahaan lain khususnya hal ini, PT PLN Persero sangat perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaannya, guna mengetahui sejauh mana perkembangan perusahaan. Kondisi keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan. Analisis laporan keuangan sangat diperlukan oleh perusahaan, karena sangat menganalisis laporan keuangan, kondisi perusahaan dapat diketahui apabila perusahaan tersebut mengalami kemajuan atau kemunduran. Dalam menganalisis dan menilai posisi keuangan pada suatu perusahaan, maka perusahaan perlu memiliki alat bantu guna mengukur tingkat keuangan. Salah satunya yaitu dengan mengukur tingkat probabilitas. Probabilitas adalah untuk menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan dalam suatu periode tertentu. Pengertian enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur atau IA adalah pembelajaran yang dilakukan untuk menentukan analisis desain, perencanaan, dan pelaksanaan bagi suatu perusahaan. Hal ini dilakukan untuk keberhasilan pengembangan dan pelaksanaan strategi. Seorang enterprise arsitektur menerapkan prinsip arsitek dan belajar untuk memimpin organisasi melalui bisnis, informasi, proses, dan perubahan teknologi yang berperan penting untuk pelaksanaan strategi yang telah direncanakan. Dengan melakukan hal tersebut, berbagai macam aspek yang terdapat suatu perusahaan dapat didefinisikan, dimotivasi, dan diterima perusahaannya. Pada tahun 1987, John Chapman adalah orang pertama yang memperkenalkan teori enterprise arsitektur. Tujuan dari teori ini adalah untuk menggunakan prinsip arsitektur yang digunakan pada teknik sipil tetapi diterapkan kepada sebuah perusahaan untuk mengurangi rumitnya pengembangan sistem informasi. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang Chapman Framework. Chapman Framework didasari dengan kebutuhan pemrosesan data dari banyaknya pelanggan menjadi
lebih kompleks. Framework tersebut akan menunjukkan sistem informasi dari beberapa sudut pandang yang menjalankan kompleksitas dan mempromosikan perancangan, dan manajemen konfigurasi. Seperti kita tahu bahwa enterprise arsitektur sering dikatakan dapat mengelola suatu organisasi atau suatu sistem besar yang bersifat kompleks. Zuckman Framework merupakan kerangka kerja yang dibuat untuk mendapatkan arsitektur perusahaan secara meluas. Zuckman Framework berguna untuk membantu menyelaraskan kebutuhan IT dan bisnis. Pada di bawah ini merupakan tampilan Zuckman Framework. Dijelaskan bahwa Zuckman Framework merupakan matriks 6x6 yang mempresentasikan interaksi dari dua skema klasifikasi arsitektur sistem dua dimensi. Pada dimensi pertama, Zuckman menggambarkan berbagai baris yang terdiri dari 6 perspektif, yaitu Zuckman, The Planner, Passive, Soft, Konteks Daftar, lingkup penjelasan unsur bisnis yang dikenali oleh para ahli strategi sebagai ahli teori. The Owner Perspective, Business Concept, model semantik terhubung bisnis antara komponen-komponen bisnis yang didefinisikan oleh pimpinan eksekutif sebagai pemilik. The Designer Perspective, Sistem Logik, model logika yang lebih rinci yang berisi kebutuhan dan desain batas sistem yang direpresentasikan oleh para arsitek sebagai desainer. The Builder Perspective, teknologi fisik, model fisik yang mengoptimalkan desain untuk kebutuhan spesifik dalam batas teknologi spesifik, orang, biaya, lingkup waktu yang dispesifikasikan oleh engineer sebagai builder. The Implementer Perspective, komponen assemble, teknologi khusus tentang bagaimana komponen dirakit dan dioperasikan, dikonfigurasikan oleh teknisi sebagai implementator. The Participant Perspective, Operation Plus, kejadian sistem berfungsi nyata yang digunakan oleh para teknisi sebagai partisipan. Untuk dimensi kedua yaitu isu perspektif membutuhkan cara yang berbeda untuk menjawab pertanyaan fundamental who, what, why, when, where, and how. Setiap pertanyaan membutuhkan jawaban dan format yang berbeda. Zuckman menggambarkan setiap pertanyaan fundamental dalam bentuk kolom atau fokus. What, kolom data material yang digunakan untuk membangun sistem inventory set. How, kolom fungsi melaksanakan aktivitas proses transformation. Where, kolom jaringan, lokasi topografi dan teknologi network nodes. Who, kolom orang, aturan dan analisis organization group. When, kolom waktu, kejadian, siklus jadwal, time periods. Why, kolom tujuan, tujuan motivasi dan inisiatif, motivation reason. Untuk setiap sel pada matriks yang merupakan persimpangan antara perspektif dan fokus haruslah khas dan unik, menggambarkan setiap sel mempunyai target tertentu. 1. What, menjelaskan tentang data, sudut pandang planner, owner, designer, builder, detailed presentation, dan fungsi enterprise. Selengkapnya dapat dilihat di bawah ini. Adapun plannernya data yang berkaitan dengan sistem informasi, data sumber daya, data komputer, dan data laboratorium. Untuk ownernya dengan keterangan asisten, teknis, kepala laboratorium, penanggung jawab, melaporkan kerusakan, melibat laporan, mencetak laporan, menangani laporan. Dengan desain, user, rumpun, lab, laboratorium, komputer, golongan laporan, jenis kerusakan, dan pelapor. Adapun untuk buildernya adalah relasi antar tabel. Untuk detail representation-nya yaitu pembuatan tabel-tabel. 1. Tabel user, tabel rumpun, tabel golongan, tabel
lab, tabel komputer, tabel laporan, tabel jenis kerusakan, dan tabel pelapor. Dengan fungsi enterprise-nya adalah data-data yang diisikan ke dalam masing-masing tabel yang sudah dibuat. 2. Kolom how. Kolom ini membahas tentang proses-proses yang terjadi pada laboratorium. Ini 2. Kolom how. Kolom ini membahas tentang proses-proses yang terjadi pada laboratorium. Dilihat dari sudut pandang planner, owner, designer, builder, detailed representation, dan fungsional enterprise. Lengkapnya pada tabel di bawah ini. Dengan planner, proses utama yang terjadi dalam sistem: 1. Proses pelaporan kerusakan. 2. Proses 3. Kolom where. Kolom ini membahas tentang lokasi bisnis utama, tempat sistem informasi berada, beserta infrastruktur dan konfigurasi detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 4. Kolom who. Kolom ini membahas tentang sumber daya manusia yang berperan penting dalam proses pelaporan penanganan kerusakan komputer pada laboratorium seperti penjelasan pada tabel di bawah ini. 5. Kolom why. Menjabarkan tentang tujuan, motivasi, dan inisiatif serta batasan-batasan yang ditetapkan berkaitan dengan sistem informasi yang akan dibangun. Dan seperti dilihat di bawah tabel di bawah ini merupakan penjelasan tentang kolom why. Baiklah, untuk kesimpulan dari pembahasan yang sudah dipaparkan, maka penelitian dapat menarik beberapa kesimpulan, antara lain dalam perencanaan sistem. Pada penelitian ini dengan Zachman Framework harus menguraikan secara detail kolom dan baris yang ada di dalam matriks Zachman agar didapat gambaran sistem secara utuh dari berbagai macam sudut pandang. Untuk mengisi sel yang ada di dalam matriks Zachman, terkadang membutuhkan data-data pendukung yang dapat diambil dari luar lingkup organisasi, misal data harga peralatan atau infrastruktur fisik yang tidak didapat dari data internal organization. Pengisian tiap sel pada Zachman harus konsisten dan terurut karena masing-masing sel akan menjadi acuan pengisian sel pada sudut pandang berikutnya. Untuk 3, gambaran prototipe sistem baru dapat dilihat secara jelas ketika penguraian matriks Zachman sampai pada perspektif desainer. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.